Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita selenggarakan perkuliahan minggu ini secara asinkronus karena saya sebetulnya masih di Bandung. Ya, kemarin ada penugasan oleh COE sehingga saya mewakili yang dari Surabaya. Kemudian eh, sebetulnya juga masih harus mengatur ya untuk mengerjakan eh seputar COE itu tadi. Sehingga ini saya ada kesempatan untuk membuat rekaman. eh, Kemudian nanti ketika jamnya silakan eh, saya share link videonya terus teman-teman menonton ini ya. Nah, kita masuk di minggu ke-11 secara kita minggu lalu membahas ini ya, decision tree dan support vector mesin. Nah, kita masih seputar mempelajari metode di supervised learning. Cuma sekarang eh, mengarah ke time series. Bagaimana secara klasifikasi juga mempertimbangkan waktu. Kalau yang minggu lalu kita full untuk mengklasifikasinya bagaimana. Sebetulnya terkadang melihat pola ya itu juga penting ya, sehingga eh, coba kita bahas secara time series namanya. eh Selain itu juga ya ini muncul decision tree lagi, tapi sepertinya kita sudah nggak bahas ini lagi ya. Jadi nanti kita langsung bahas ini naive Bayes. Ini juga yang ramai digunakan ya. Sekali lagi yang kita bahas sebetulnya ini masih seputar machine learning, tapi kaitannya eh, tentu itu bagian dari AI ya. Jadi kalau machine learning dia metode-metode yang digunakan untuk menyelesaikan masalah yang sebetulnya lebih sederhana. Kalau AI itu juga ada metode-metode berbeda ya dari yang kita pelajari tersendiri, tapi dia masalahnya lebih kompleks eh, dan secara baseline dia menggunakan metodenya machine learning gitu. Jadi kita on track tetap ya. Cuma fasenya kita masih belajar di untuk masalah sederhana. Kita menggunakan machine learning, klasifikasi itu kan ada termasuk naive Bayes, decision tree, ada juga namanya neural networks. Nah, dengan metode itu dikembangkan menjadi peruntukan masalah-masalah di AI. Jadi ya sama-sama di AI itu juga bisa melakukan klasifikasi. Misalkan kalau kita machine learning, kita contohnya untuk mendeteksi apakah ini ada serangan cyber atau tidak, normal atau attack. Nah, secara AI itu juga ada klasifikasinya.
Walaupun itu kompleks ya. Jadi contohnya ya jadi berbeda lagi. Yaitu seperti mendeteksi wajah. Apakah ini namanya si A atau tidak. Si A, si B. Nah, ini termasuk klasifikasi ya. Kelasnya adalah nama orangnya. Si A, si B, si C. Nah, itu kelas. Prosesnya tentu jauh lebih rumit. Datanya saja juga sudah bukan data numerik. Kalau contoh kita kan sebetulnya numerik ya kan, ada kolom-kolom, angkanya berapa, kelasnya normal, attack. Nah, secara AI itu sudah bukan tabel seperti itu, tapi datanya adalah frame yang dijadikan satu menjadi video real time. Ya, jadi kelihatan datanya jadi sangat banyak dan pemrosesannya juga jauh lebih rumit. Dan itu sebetulnya butuh sekali didukung oleh spek komputer yang tinggi. Ya. Kalau machine learning kita pakai apa i5, i3, i3 masih enggak. Itu sudah bisa jalan. Tapi kalau AI ya paling enggak ada GPU-nya, ada Nvidia, AMD, grafiknya, ada prosesornya juga mungkin i yang tinggi ya, 7 dan seterusnya. Nah tuh, itu harus didukung infrastruktur yang canggih sehingga prosesnya tidak terbatasi oleh apa komputernya kurang cepat. Oke, jadi eh, kita masih dalam track yang benar ya. Nah, sehingga coba kita lihat slide yang ada di sini. Nah, saya sudah download sampai dengan di sini habis. Nah, slide ini ternyata setelah eh, saya lihat ini hanya membahas time series-nya sepanjang ini. Sehingga sebetulnya kita masih perlu eh, tambahan materi untuk membahas ini naive Bayes. Secara saya cek materi dari Bandung, ini nggak ada. Sehingga saya ada ini ya nanti tambahkan materi dari Prodi sebetulnya. Nah, nih, yang live base-nya aja. Dari FRI. Ini. Ini nambah sedikit yang nggak apa ya. Mungkin nambah dikit lagi nih. Sedikit-sedikit jadi menjadi bukit. Tapi ini nggak semua sih ya. Saya ambil-ambil yang di slide ini nggak ada. Sebetulnya ini dari Prodi SI ya. eh untuk mewakili pembahasan bagian ini. Oke. Nah, eh, secara supervised learning, ya kita tahu bersama bahwa dia membutuhkan orang yang paham akan studi kasus atau biasa dibilang itu harus ada pakar yang akhirnya dengan itu menentukan tiap datanya itu masuk ke kelas apa. Walaupun mungkin kita sendiri yang disebut pakar. Jadi misalkan kita pernah bahas di kelas, ada itu yang kasusnya mengklasifikasi opini eh, yang ada di sosial media terhadap suatu produk. Nah, itu sebetulnya kan kita sendiri juga bisa memilah ya.
Itu termasuk opini positif atau negatif, sentimen dari pengguna ya atau customer. Nah, sehingga ya maksud saya adalah tidak melulu apa orang ahli di bidang tertentu. Tapi kalau memang konteksnya kita bisa lakukan sendiri ya sebetulnya kita juga dianggap ya pakar ya. Nah, sehingga tahap pertama dari klasifikasi adalah harus datanya dipilah-pilah. Bentar, di sini azan ya. Kita break azan sebentar ya. Ini sudah sampai mana tadi? Oh, betul pakar ya. Boleh jadi pakarnya pun itu kita sendiri. Nah, itu tahap pertama. Tahap kedua, kita akan eh, menghadapi data yang belum ada kelasnya. Jadi setelah datanya sudah diberi kelas, secara manual memang harus kita dulu terus menggunakan suatu metode di training. Nah, ketika ada data yang baru, kita ingin mengecek ya seberapa akurasi dari model machine learning kita. Sehingga dia akan berusaha untuk menjawab tiap data yang eh, unknown ya, belum ada kelasnya ini. Nah, kemudian kita akan bisa hitung berapa jawaban yang benar, berapa yang salah, sehingga eh, akan ketahuan nanti akurasinya berapa persen. Ketika sudah cukup baik, ya artinya 80% lah ya ke atas. Kelanjutannya adalah tahap terakhir, yaitu deployment menjadi bentuk berbasis apakah website atau mobile. Nah, sehingga websitenya itu ada input sesuatu ya.
entah itu input file, entah itu input bentuknya teks. Maka ketika diproses, dia akan secara otomatis menjawab seluruh data itu. Nah, jadi tujuan dari apa AI atau machine learning adalah melakukan tugas yang sifatnya repetitif, ya. Eh, hanya cukup dengan otomatis, ya, tanpa eh, kita harus lakukan secara manual dengan jumlah yang banyak itu. Nah, tuh tujuannya. Ya. Tujuan utamanya adalah untuk menghadirkan eh, mempermudah pekerjaan dengan otomatis. Nah, sebetulnya ada tambahan big data. Secara singkat, big datanya itu sendiri volume data yang sangat besar, ya. Atau sebetulnya itu kaitannya dengan mempelajari bagaimana menyimpan data di cloud computing kalau datanya sangat besar. Jadi kadang-kadang big data itu dikaitkan dengan data center, dengan cloud computing, karena ceritanya big datanya ini ditaruh di internet, ya, di cloud, bukan di laptop, ya, atau di lokal. Nah, sehingga belajarnya ke arah sana, ya, big data itu sebetulnya. Tapi kita lihat ya apakah kita sampai dengan itu atau tidak, ya. Nah, secara supervised learning, ya ini saya kira sudah berkali-kali, ya, kita sudah bahas di kelas. Intinya adalah eh, memprediksi, ya. Cuma sekali lagi prediksi itu eh, boleh jadi secara real time atau dia hanya melihat kondisi saat ini, atau prediksi itu melihat waktu yang akan datang. Nah, kalau melihat waktu yang akan datang, itulah yang dinamakan time series. Tapi kalau hanya eh, kondisi saat ini, itu namanya regresi, ya. Atau dia tidak mempertimbangkan secara waktu. Contohnya mendeteksi yang terjadi barusan itu apakah eh, atau yang terjadi saat ini, ya, real time, itu apakah terserang cyber atau tidak. Nah, itu regresi, ya. Itu tidak ada melihat waktu, hanya saat ini aja. Atau termasuk yang saya pernah membimbing TA, melihat daun eh, tanaman lemon, sorry, melon, tanaman melon di rooftop ini apakah terkena penyakit atau tidak. Jadi pakai mobile, ya, di scan, di foto, nah terus dideteksi. Itu termasuk klasifikasi, tapi hanya untuk saat ini yang terjadi. Ya, tidak melihat secara waktu ke depan. Jadi agak berbeda. Kalau prediksi untuk waktu yang akan datang, maka eh, outputnya adalah ingin melihat data waktu kapan ke depannya. Apakah besok, apakah walaupun dalam waktu yang dalam hari yang sama, ya. Apakah secara 3 jam kemudian, atau kalau lebih lama lagi, ya, seminggu ke depan, bulan depan, nanti. Jadi eh, dia juga melihat waktu yang akan datang. Maka melihat ini untuk spill, ya. Datanya nanti yang digunakan juga melihat waktu ke belakang, gitu. Jadi biasanya kan datanya itu ada urutan waktunya, ya, terjadinya kapan. Nah, itu harus jadi fitur juga. Itu harus dijadikan data yang ikut diolah.
Agak beda kan? Yang kita data intrusion itu kan data yang eh, variabel-variabel yang mempengaruhi apakah itu attack atau normal. Dan sebetulnya kita tidak melihat waktu ya kan. Oke, nah, jadi time series ini melihat time sequence. Jadi waktu itu jadi penting ya. Itu harus ikut diolah ya. Itu termasuk fiturnya. Seperti daily stock price, eh, saham ya, harian, terus temperature harian. Nah ini kan data-data yang biasanya kita ingin tahu waktu ke depan ya kan, temperatur ke depan, terus hourly customer demand yang akan datang. Sehingga time series model ini digunakan yaitu ikut eh, mengkorelasikan historical values dengan future values. Jadi data historis akan kita grab ya, ikut diolah oleh model sehingga kita bisa melihat waktu yang akan datang. Dan yang jadi poin di sini adalah secara unit waktunya harus ditentukan dari awal. Mungkin datanya itu terlihat per menit ya. Tapi lihat sikon apakah kita harus memprediksinya ke depan ini per menit, beberapa menit ke depan. Nah, boleh jadi kita jadikan bentuk unit waktunya adalah jam. Jadi menit-menitnya itu kita jadikan rata-rata sehingga per jam akhirnya. Oh ternyata kalau per jamnya lebih masuk akal ya. Nah, tuh kalian harus lihat kasus, tidak harus datasetnya bentuknya waktunya apa langsung digunakan, nggak harus. Dan perlu diketahui juga kalau data historisnya itu hitungannya jam, waktu ke depan juga jam. Kalau beda waktu lebih sulit lagi nanti. Jadi machine learning itu memang sederhana ya, masalahnya juga sederhana, outputnya ya sederhana akhirnya. Kalau kita tentukan bentuk waktunya hari, secara historis juga memang tanggal ya. Nah, nanti outputnya beberapa tanggal ke depan tuh bisa. Dan sifatnya per unit bisa ya, tidak harus eh, satu unit. Misalkan minggu depan kita hanya satu unit di minggu depan bisa, atau tiap unit waktu seminggu ke depan itu juga bisa ya. Akhirnya nanti akan ada 7 waktu ke depan, yang 7 waktu, atau kalau mau hanya satu waktu di minggu depannya juga bisa. Oke. Nah, jadi eh, cara memprediksi secara time series itu kadang-kadang bentuknya trend, seasonality atau autocorrelation. Jadi apakah model ini ikut menghasilkan value untuk prediksi ke depan, atau sebetulnya prediksi ini kita hanya lakukan eh, hari hari ini aja, tapi dengan melihat naik turunnya dari pola atau tren, maka kita bisa kira-kira ke depan ini akan naik atau turun atau tetap ya. Nah, ini namanya tren ya. Jadi tren itu hanya melihat naik turunnya dari historis. Kemudian kita coba prediksi di hari ini. Nah, maka sifatnya memang estimasi ya bentuknya. Estimasi besok itu akan naik atau turun atau tetap melihat dari lampau ya.
seasonality juga sama, cuma dia akan kelihatan pola musiman. Jadi kadang-kadang sangat berbeda eh, waktu rentang waktu tertentu dengan waktu yang lain. Misalkan di Indonesia itu ada Idul Adha. Nah, trennya tuh kalau lihat dari penjualan daging potong hewan ternak, ya itu naik sekali gitu. Nah, ini harus dibedakan dengan hari-hari lain. Kalian harus menangkap musim, ya. Harus memahami kondisi di lapangan. Karena itu bisa dibilang ya, kalau istilahnya pendekatan ya anomali ya, sama saja anomali gitu. Tapi bukan anomali yang harus dieliminasi, tapi anomali yang memang ada observasi bahwa itu berbeda dari hari-hari biasa. Nah, kalian harus menangkap itu dulu sebelum mengambil keputusan berikutnya. Kalau autocorrelation, dia melihat variabel yang digunakan ini apakah memang berkorelasi dengan prediksinya, dengan waktunya. Misalkan kalau eh, kualitas udara, nah kita harus hati-hati nih variabelnya yang dianggap mempengaruhi kualitas itu apa aja. Ya, kalau kualitas kayaknya ini ya clear ya, variabelnya kayaknya eh, tidak diragukan. Mungkin yang secara telekomunikasi yang lebih apa kompleks, apakah saya tuh saya tuh pernah diajak ini ya penelitian dengan Pak Hendi, Pak Yanuar, Bu Eka Sari, TT siapa ya dosennya? Ya mungkin Pak Ubay ya. Oh. Eh, Secara gelombang apakah dipengaruhi oleh variabel gelombang lain seperti sinus, terus apakah EMI juga mempengaruhi, apakah eh, bahkan kelembapan itu juga mempengaruhi. Secara LED ya, LED sorry. Jadi LED itu kan ada lumen ya. Lumennya semakin waktu semakin mengecil ya kan. Akhirnya sampai dengan lampunya mati. Nah, apakah LED lampu itu dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut tadi? Kelembapan, gelombang eh, yang lain, atau karena ada device yang berdekatan ya. Kadang-kadang eh, gelombang yang dihasilkan oleh TV ya, smartphone itu kadang-kadang mempengaruhi. Nah, itu yang tapi ini ya saya bukan bidangnya ya. Jadi kira-kira saya pernah apa membaca demikian ya. Nah, sehingga menentukan yang mempengaruhi LED ini turunnya semakin cepat ya. Sehingga lampu rumah itu kadang-kadang ada yang 2 tahun baru mati, ada yang nggak sampai 2 tahun sudah mati. Nah, karena dia berdekatan dengan apa di sekitarnya. Nah, kita harus ambil sampel yang memang relevan ya, memang berkorelasi secara ilmiah dia eh, mempengaruhi. Itu kan time series juga ya, melihat waktu lampunya sampai mati. Satu sisi variabelnya apa yang digunakan. Nah, jadi autocorrelation itu mempertimbangkan datanya apa yang mempengaruhi. Secara trend seasonality, kita melihat pola waktu. Cuma kalau seasonality lebih spesifik, dia ada pola yang memang di luar dari normal. Tapi itu tetap kita harus capture ya, bukan yang kita remove.
Stationarity itu yang dianggap eh, nilai optimal. Jadi nanti ketika evaluasi kadang ada poin yang dikatakan sudah optimal ya. Titik di mana kita cukupkan pelatihan matching features untuk menentukan seberapa banyak datanya. Nah, ini juga beda-beda. Jadi, misalkan neural networks itu kan juga bisa untuk prediction ya. Lebih ke ketika dikembangkan jadi LSTM namanya, long short eh, long short term memory LSTM. Nah, itu membutuhkan waktu yang cukup banyak di masa lampau. eh Kalau waktu bimbingan TA yang dengan saya itu menggunakan data bulanan untuk memprediksi ayam petelur itu akan habis masa eh, suburnya ya. Itu kan ada waktunya ya, sekitar 2 tahun. Nah, sehingga 2 tahun ini eh, kita lihat lagi 2 tahunnya apakah per minggu, ya kan? Bisa saja datanya kita bentuk jadi per minggu. Dilihat dari tingkat eh, tapi waktu itu dia lebih ke mortality ya. Apakah ayamnya akan mati di masa hidupnya ya? Sorry, masa subur ya di 2 tahun itu. Jadi mortality yang dimaksud itu sudah tidak bertelur lagi karena sudah tua ayamnya. Nah, dilihat eh, berapa jumlah telur di apakah tiap unitnya itu tiap minggu atau bulan atau kuartil atau semester atau tahun atau bahkan hari lebih rinci. Nah, kita harus lihat-lihat ya metodenya. Untuk tahu itu sebetulnya ya perlu membaca. Dan kalau kalian kan zaman sekarang ya AI juga bisa ya untuk minimal tahu gambaran. Tapi tetap masih belum cukup ya. Kita harus ada referensi paper literatur. Baiknya misalkan bentuknya neural network study LSTM, berapa jumlah datanya minimalnya ya. How much? Nah, kalau dibuat per bulan, berarti kan 2 tahun itu ya 12 kali 2, 24. Ada 24 titik. Nah, apakah itu sudah cukup banyak gitu? Ya, bisa saja kalian lakukan eksperimen ya, seperti saya katakan di kelas. Oh, ternyata kalau model ini, unit waktunya dibuat datanya jadi 24 data, kita akurasinya kurang baik. Sehingga saya ganti aja deh per minggu. Nah, per minggu kan berarti jadi banyak sekali ya. Terus dicoba lagi. Ini ternyata kebanyakan malah. Oh, saya buat eh per 2 minggu, ya nggak apa-apa. Yang penting secara deskripsinya jelas. Ini unit waktunya per berapa. Nah, per 2 minggu, oh ternyata cukup gitu. Nah, toh, kalian harus pandai-pandai menentukan. Bisa diatur dari lagging feature-nya, lag antar waktu itu. Ya kan, bisa saja kan kalian kondisikan dulu waktu dari datasetnya. Nah nih, jadi 1 day ago, 2 days ago, bisa-bisa saja kalian atur datasetnya. Yang jelas, pastinya sih belum tahu ya pasnya berapa, karena memang harus melalui eksperimen. Saya sendiri juga nggak bisa katakan baiknya berapa jumlah datanya.
Jadi ya minimal perlu baca yang banyak. Mungkin orang lain sudah pernah lakukan, sehingga kalian bisa tentukan juga kira-kira seberapa banyak datanya. Terus kalau kurang, kalian otak-atik dulu, satuan waktunya diganti. Kalau terlalu banyak juga bisa diotak-atik dulu. Terus kasih informasi yang jelas ya. Day of the week, of month, of hour to capture seasonal patterns, dan seterusnya. Nah, metodenya macam-macam untuk melakukan eh, prediksi yang menggunakan time series. Nah, yang tadi saya maksud itu LSTM ini ya, Neural Networks, dan lain-lain banyak lagi. Secara coding, saya next aja, sehingga habis untuk yang time series. Kita coba lanjutkan bagaimana dengan naive Bayes. Nah, eh, ini metode yang sebetulnya agak berbeda dengan peruntukan time series-nya. Tapi ya sudah, secara LMS ditaruh di sini, di time series. Kalau secara metode neural networks itu sebetulnya lebih cocok untuk time series atau regression atau decision tree tadi juga bisa ya kan. Nah, tapi anyway coba mari kita lihat bagaimana cara kerja dari naive Bayes. Pada dasarnya dia menghitung probabilitas atau frekuensi kemunculan dari data. Disebut naive karena dia hanya melihat eh, atribut atau variabel atau fitur tersebut muncul. Jadi bisa dibilang antar atributnya seolah-olah nggak peduli ya. Yang penting frekuensinya seberapa sering muncul, ya sudah, itu yang kita olah. Bayesnya sendiri dari kata Bayesian ya. Itu dari statistik untuk probabilitas. Sehingga di hasil akhir kita akan melihat tiap kelas itu nanti akan punya skor probabilitas, namanya posterior. Nah, mana yang paling besar ya angkanya, maka itulah yang dianggap hasil prediksinya. Nah, secara ini sekilas saja ya, tapi eh, posterior atau hasil akhir itu dilihatnya untuk kelas tertentu. Misalkan posterior, kalau kasusnya tadi data intrusion, maka kita lihat untuk normalnya aja posteriornya berapa, untuk attack posteriornya berapa. Nah, terus kita bandingkan lebih besar mana. Kalau besar normal, maka data yang tadi kan eh, cara menguji dari model adalah diberi data yang belum ada kelasnya ya. Nah, misalkan data itu hanya un- isinya atribut-atribut tapi kelasnya masih kosong, maka FBS akan yang menjawab ini termasuk normal atau attack. Dicek lebih besar mana probabilitasnya. Nah, jadi lihat dari likelihood alias keseringan muncul untuk suatu fitur ya atau atribut. Kemudian probabilitas awal dari
kelas Y nanti kita lihat ada contoh. Kemudian secara total fitur bagi itu ya. Nah, sebelum eh, kita mempelajari perhitungannya, ada eh, jenis dari naive Bayes. Ada Bernoulli alias uni, unigram ya nama lainnya. Yaitu dia melihat hanya satu atau nol, ada atau tidak, positif atau negatif, yes no gitu. Ada juga binomial, yaitu eh, yang di apa tampilkan itu bentuk berapa kali gitu. Jadi ya bukan untuk kelas 1-0, tapi langsung spesifik berapa kali muncul untuk suatu kelas itu. Ada multinomial, ini mirip dengan Bernoulli, cuma dia eh, berapa kata yang ikut diolah. Contoh, eh, kalau Bernoulli tadi atau unigram ya nama lainnya, itu melihat hanya satu kata. Jadi kalau IoT itu terdiri dari Internet of Things, ada tiga kata. Nah, Bernoulli nggak bisa kalau data setnya bentuknya ada tiga seperti itu. Jadi harus datanya juga bentuknya hanya satu ya, uni. Nah, itu memang jadi keterbatasannya. Kalau memang bisa, oke ya. Contohnya ya disingkat jadi IoT. Tapi memang ya kondisi di lapangan orang kan kadang eh, mengucapkannya ya Internet of Things ya kan. Karena itu ada multinomial yaitu eh, dia bisa disebut juga n-gram ya. Yaitu kata-katanya bisa banyak. Termasuk tadi Internet of Things. Nah, dia bisa paham bahwa itu adalah satu makna ya. Sama-sama IoT. Nah, dua kata juga bisa. Misalkan eh, artificial intelligence. Nah, itu sebetulnya kan satu maksud ya. Sama-sama AI ya. Nah, cuma eh, kalau Bernoulli atau Unigram dia nggak bisa ya. Dia hanya bisa kalau kata itu bentuknya AI gitu. Jadi harus satu kata. Kalau multinomial dia bisa dua kata yang seperti contohnya artificial intelligence. Itu dia paham bahwa itu satu maksudnya. Atau istilahnya bigram. Jadi ada unigram, bigram, atau n-gram. Kalau n-gram, n-nya bisa lebih daripada dua. Terus kita atur sehingga itu sebetulnya satu maksud. Nah, karena sekali lagi, naive Bayes itu naif. Dia hanya melihat satu set, ya, satu terms, kata. Itu diartikan kelasnya apa. Nah, contohnya, misalkan ini kita punya 10 data. Terus data ini tentang data ikut studi tour atau tidak. Yang terus dia eh, ini punya dua fitur ya, yaitu dapat izin dan lokasi. Terus klasifikasinya adalah keputusan. Jadi ada ini kan
kalau kita menggunakan hanya if else then itu kan sulit ya. Kadang-kadang nggak pasti ya. Oh, tapi kalau ini kebetulan saya kira if then kalau jumlah datanya mungkin diperbanyak ya. Ini kan cuma 10. Maksudnya adalah kadang-kadang tuh datanya sama fiturnya sama ya value-nya. Tapi keputusannya atau kelasnya nggak sama. Kadang terjadi seperti itu. Sehingga dia harus learning. Kalau if then itu kan nggak cukup ya datanya. Seperti itu. Nah, kemudian dihitung ada berapa jumlah yang pergi, berapa yang tidak. Dibagi total. Kemudian masing-masing dicek lagi secara fitur. Yang pergi, yang iya berapa, yang tidak berapa, yang tidak, yang iya berapa, yang tidak berapa. Secara fitur ya. Jadi kita ada fitur izin sama eh, lokasi. Nah, kemudian dihitung lagi keseluruhan. Maka untuk pergi kita eh, ketahui 0,075 dan tidak 0,133. Maka lebih besar yang tidak, maka tidak pergi. Nah, ini kita harus eh, sudah punya training data dulu ya. Kita sudah modelnya ini harus di-train dulu. Baru kita cobakan contoh hitungan manual ini. Jadi hitungan manual ini dalam eh, pengertian eh, kita sudah punya model ya ini ceritanya. Kemudian kita mau coba cek dengan data yang baru. Kemudian baru kita ingin tahu apakah ini termasuk tidak pergi, pergi atau tidak. Nah, ini sebetulnya juga berkaitan ya. Jadi selama ini kita belum bahas ini. Ini namanya confusion matrix. Atau sudah ya kemarin. Yang kalian untuk ini sih ya cross validation sih ya. Ini mungkin dikit sekali ya saya kira. Ada tapi dikit deh seingat saya. Yang jelas ini membandingkan actual dan prediction. Actual itu yang secara eh, realnya di lapangan harusnya jawabannya apa. Yang itu kadang-kadang ya oleh kita yang tahu ya, pakar, oleh manusia. Kalau prediction itu jawaban dari mesin ya. Mesinnya dia menjawabnya data itu yang mana, positif atau negatif dan seterusnya. Sehingga dibuatkan domain-domain true positif ya untuk yang secara positif sama-sama ya realnya benar, ya, realnya positif, prediksinya juga positif. The false negatif, realnya harusnya itu positif tapi dianggapnya itu negatif. Ya kan pernah kan ya nih, ada yang negatif secara realnya, secara prediksinya dia eh, dianggap positif. Ada yang secara real dan prediksinya sama-sama negatif. Nah, kemudian dihitung mau ngecek apa sekarang. Minimal ngecek akurasi ya. Jadi akurasi itu yang sini nggak ada tapi rumusnya. Tapi itu sudah literatur yang umum. Kalian bisa googling ya. Ini kebetulan nggak ada. Ini menunjukkan eh, mengecek dari selain akurasi. Namanya area under curve.
melihat dari eh, FP dan TP. Semakin mendekati satu, kiri atas, semakin baik model. Artinya semakin beda antar kelas. Tapi kalau semakin ke bawah, berarti dianggap kelasnya kayak caranya random. Gitu ya. Setelah saya cek, yang PDF ini ternyata sama ya isinya. Jadi akhirnya sekian yang mau saya sampaikan. Oh, ini ada nih. Nah, nih. Minimal ini ya untuk melakukan evaluasi. Misalkan next time jadi tugas, gunakan ini. Dan saya sebetulnya ingin kalian melihat di antara domain tersebut, mana yang paling resiko ya. Kita pernah bahas kan di kelas. Misalkan ini diperuntukkan eh, mendeteksi COVID. Nah, ada mesin untuk mendeteksi COVID. Kira-kira di antara domain ini, mana yang harus kita fokuskan dulu? Karena itu resikonya paling tinggi. Nah, masih ingat gak gitu? Coba. Itu yang jadi diskusi ya. Jadi, saya tidak mau bahas di sini. Sebetulnya pernah kita bahas di kelas ya kan. Coba diskusikan dengan teman-teman sekelompok. Sekelompok boleh atau sekelas ya. Kelompoknya kan sudah ada ya. Kelompoknya tetap aja ya. eh dan itu yang next time ingin saya angkat di suatu tugas ya. Entah tugas besar atau tugas di kelas. Tugas kelas. Oke, jadi saya kira itu untuk pas 1 jam. Untuk pertemuan online ya, asinkronus. Lebih lanjut, sisa waktunya saya minta untuk berdiskusi tentang ini ya. Tentang mana kira-kira yang tapi ini nggak dikumpulkan. Domain yang dianggap eh, paling beresiko. Yang kita harus cek dulu, kita harus eh, kalau bisa kita turunkan di angkanya, kalau bisa jangan tinggi. Apakah di TP, FN, FP atau TN. Oke, bahkan waktu yang ada gunakan untuk berdiskusi tentang itu. Jadi itu untuk pertemuan minggu ini ya. Kita sifatnya sinkronus aja. Mudah-mudahan bermanfaat. Sehat-sehat semua. Sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.